wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam dialog kita malam ini kita akan mendiskusikan tentang salat. Kita ambil salah satu ayat yang mengatakan wasta'in bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa alal khashiyin alladzina yasununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi memang berat itu salat kecuali orang yang khusyuk. Jadi kalau khusyuk tidak berat lagi. Kemudian juga dalam surah Juz Amma, ini salah satu surat Juz Amma, di situ tentang salat. Di situ dia katakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu yang mendustakan agama. Dan ada di situ salah satu ayat, fawailul lil musallin, celakalah orang yang salat. Jadi celaka orang yang salat, apalagi yang tidak salat. Nah, ini. Tapi ada lanjutannya, alladzina an salatihim sahun, yaitu yang lalai dalam salatnya. Ya. Jadi salat itu adalah perintah yang wajib, tidak ada tawar menawar, khususnya bagi laki-laki. Kalau perempuan ada pengecualian. Ya. Kalau berhalangan atau di saat melahirkan. Nah, kita mungkin dari dua ayat ini yang bersumber dari dua surah ini. Jadi salat itu memang berat, kecuali orang-orang yang khusyuk. Nah, siapa yang khusyuk itu? Ustaz kita di sini sudah pernah menjelaskan bahwa khusyuk itu adalah takut tetapi berusaha mendekat. Ya. Artinya takut melanggar. Sehingga takut kehilangan kasih sayangnya, takut kehilangan rahmatnya. Tapi ada ilahnya di situ. Ilal hasil, jadi berat tetapi bagi orang yang khusyuk. Jadi khusyuk ini tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Sulit kita mengartikannya dalam bahasa Indonesia karena memang tidak ada padanannya. Karena khusyuk itu bisa berarti konsentrasi penuh, bisa juga bermakna takut, bisa juga bermakna merendahkan, menghambakan diri. Nah, yang yakin bahwa suatu saat akan menemui Tuhannya, nah ini itu bagi dia ringan itu. Bagi yang tidak yakin berat sekali. Terutama salat subuh. Salat subuh itu adalah barangkali di antara 5 salat itulah yang paling berat. Karena kita sementara asik-asiknya tidur itu harus bangun. Alhamdulillah, jemaah yang menghadiri pengajian malam hari ini adalah wajah-wajah yang selalu kita lihat di subuh hari. Ya, berarti sudah menjadi kebiasaan. Karena kebiasaan sangat sulit dirubah, kecuali dengan kebiasaan lain. Jadi harus membuat kebiasaan baru. Dan kita ini alhamdulillah sudah terbiasa bangun pagi dan sudah terbiasa salat subuh. Kasihan itu, terutama anak-anak muda itu. Berat sekali salat subuh. Termasuk anggota keluarga saya juga. Banyak sekali yang susah dibangunkan di pagi hari. Dibangunkan kadang dia sudah menyahut tapi lanjut tidurnya. Jadi yang berat memang. Ya. Jadi di sini kita berdiskusi kira-kira apa kiat-kiatnya sehingga kita tidak termasuk orang yang berat melaksanakan salat, terutama salat subuh, dan juga kita tidak masuk golongan orang-orang yang lalai. Siapa yang lalai itu adalah orang-orang yang mungkin hanya tubuhnya yang salat. Ya. Padahal di sini tubuh dan diri kita itu manusia asli itu salat. Ya, nama saya Samsu. Yang bapak-bapak sudah saya lihat itu adalah rumahnya Samsu sebenarnya.
Samsu yang asli itu tidak dilihat, hanya dirasakan. Nah, ada yang tubuhnya salat, tetapi seperti saya contohnya itu, tubuh saya salat, tetapi samsu yang asli itu jalan-jalan. Itu yang disebut atensi. Atensi itu hanya satu. Jadi kalau kita nonton televisi, konsentrasi nonton televisi, maka yang lain tidak nikmat. Makanya tidak dianjurkan orang makan sambil nonton televisi. Karena kalau dia nikmati makanannya, tidak dinikmati televisinya. Kalau dinikmati televisinya, atensi itu hanya satu. Ya, makanya itu atensi telah hati ya. Kalau dulu berpendapat bahwa semuanya dari otak, semua dari otak, bersumber otak. Sekarang ada penemuan baru, tidak semuanya dari otak, dari jantung. Nah sekarang bahwa ini ada bekerja, tapi dengan kecepatan yang sepersekian detik. Jadi benarlah apa yang dikatakan Rasulullah bahwa ada segempal daging apabila daging bekerja. Di sini, itulah yang kita istilahkan hati, ya hati. Kalau dalam bahasa sebenarnya kalbun dalam bahasa Arabnya itu artinya kalbu itu bolak-balik. Jadi jantung yang bolak-balik darah itu. Tapi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia hati. Sementara hati kerjanya tidak bolak-balik. Lebih tepat kalau terjemahan bahasa Inggris. Heart. Jadi jantung itu heart. Hati. Ya. Kecuali kita katakan jantung hati. Ya, jadi kita sama-sama berpengalaman bahwa kebiasaan ini untuk bangun pagi, salat, kita usahakan untuk selalu konsisten, istiqamah. Kemudian Allah perintahkan aqimus sholata li dzikri. Tegakkan salat untuk mengingatku. Itulah tujuan salat. Alangkah bagusnya kalau kita paham maknanya. Kalau kita tidak paham maknanya, kita berserah diri saja. Mengingat Allah. Termasuk kalau imam membaca. Tapi alangkah nikmat sekali itu kalau imam baca surah ayat lantas kita paham artinya. Suatu kenikmatan yang susah kita ceritakan kepada orang lain kecuali dirasakan sendiri. Tapi kalau kita tidak paham, kita berserah diri kepada Allah. Barangkali kita berbagi. Cukup sekian untuk pengantar. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kita kali ini adalah tentang sholat. Seperti kita ketahui semua bahwa sholat ada dua yang kita kerjakan, yaitu sholat wajib dan sunat. Ya. Kemudian yang mengagetkan kita adalah potongan ayat fawailun lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Seperti tadi Pak Nur mengatakan, sedangkan sholat saja celaka, apalagi tidak sholat. Untung ada sambungan ayat itu, ya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Ya, jadi bagi mereka yang lalai dalam sholatnya. Siapakah itu yang lalai? Kita nanti diskusikan. Siapa-siapa saja yang lalai dalam sholatnya. Tadi sudah ada pengantar sedikit dari Pak Samsu dan ini. Nah, kalau kita berbicara tentang sholat, wajib itu adalah miliknya Allah. Itu karena kewajiban kita, jadi miliknya Allah itu. Yang kita punya milik itu sunat-sunat ini. Jadi mari kita perbanyak sunat. Karena itu milik kita. Kalau wajib itu sudah otomatis haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sholat 5 waktu itu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang sholat, kita berbicara tentang nilai. Yang saya maksudkan adalah ada kuantitas, ada kualitas. Nah, jadi kalau Al-Quran tadi mengatakan celakalah orang yang sholat, maka itu menyangkut dengan kualitas. Nah, tadi Pak Nur sudah jelaskan sebagian dari itu. Dan memang kita ini manusia sangat kental dipengaruhi oleh setan yang membuat pikiran kita tidak standar, tidak stabil, ya, karena pengaruh setan itu. Dan Allah sudah memperingatkan di dalam ayatnya,
Alam ahad ilaikum ya bani Adam Allah ta'budu syaitan. Tidakkah telah kuperingatkan kepadamu hai anak cucu Adam bahwa jangan sembah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagimu. Nah, ini perlu kita sadari ya. Jadi lanjutan ayat itu wa ani buduni hadza siratul mustaqim. Jadi sembahlah aku. Itulah jalan yang lurus ya. Apa itu jalan lurus? Adalah jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Ya. Dan setiap kita sholat, kita baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, ya, jadi tunjukkan kami jalan lurus, yaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Itu yang kita tuju. Nah, karena kita menyadari bahwa kita ini kental gangguannya dari setan, maka memang diperlukan upaya. Kita senantiasa harus bisa mengendalikan diri. Tadi Pak Nur mengatakan kalau kita tidak bisa mengerti makna apa yang kita baca, kita berserah diri saja kepada Allah. Ya Allah, aku hadir di sini. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap berusaha untuk lebih fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini memang tidak gampang ya. Justru seringkali barang-barang kita yang hilang ditemukan di sholat. Kunci rumah kita hilang. Ditemukan, kok taruh tadi di itu, di samping ini misalnya kan. Seringkali begitu. Nah, begitu hebatnya setan itu menggoda kalau kita sholat. Macam-macam caranya. Pokoknya serangannya kiri, kanan, belakang, depan. Tapi dari atas tidak bisa ya Pak Nur ya. Nah, kalau ke atas ya, atas bawah ini haknya hamba dengan Allah. Jadi serangannya dari kiri, kanan, pokoknya dia usahakan bagaimana kita bisa terperangkap di situ. Nah, inilah tugas kita bagaimana bisa kita mengendalikan sholat ini sehingga betul-betul nilai sholat kita ini memberi nilai plus ya. Dalam arti kata nilainya itu tidak sesuai dengan tadi bahwa celaka orang yang sholat ya. Nah, jadi saya kira semua kita ini sudah tahu itu bagaimana bisa kita lebih fokus dalam sholat dengan caranya kita masing-masing. Ya, yang pasti tidak bisa kita capai 100%. Ada satu kisah kan waktu Nabi, saya tidak tahu ke Ali kah itu atau siapa, Sayyidina Ali toh, bahwa siapa yang bisa khusyuk betul dalam sholatnya. Sayyidina Ali mengangkat tangan, ana toh, coba sholat. Dia bilang, Nabi kita, saya akan kasih surbanku yang terbaik kalau kau bisa khusyuk dalam sholat. Ternyata sesudah dia sholat, ditanya bagaimana? Tidak bisa dapat katanya. Kenapa? Di ujung-ujung salat-salat itu, ada yang saya ingat yang lain. Warna apa itu? Jadi memang sulit sekali. Dah. Ini. Itulah iya. Langsung itu hadiahnya itu. Ya bayangkan. Itulah ya. Jadi memang sulit sekali. Dan tidak ada manusia yang sempurna ya. Tidak ada. Pasti ada saja kekurangannya. Dan yang paling bijak adalah kita harus bersabar menerima kekurangan.